Vietnam mulai gelisah, dan itu bukan tanpa alasan. Satu nama ini tiba-tiba bikin peta kekuatan Asia Tenggara terasa bergeser. John Herdman, pelatih dengan reputasi kelas dunia, kini dikaitkan dengan masa depan timnas Indonesia. Media Vietnam menyoroti satu fakta penting yang sulit diabaikan. Herdman adalah pelatih pertama dalam sejarah yang membawa tim nasional putra dan putri Kanada ke Piala Dunia. Prestasi ini dianggap bukan sekedar catatan statistik, tapi sinyal ancaman nyata. Bagi mereka, Indonesia tidak lagi sekedar tim potensial. Dengan Herdman, Indonesia dinilai bisa naik level secara struktural dan mental. Bukan cuma soal taktik, tapi juga kultur juara. PSSI sendiri tidak main-main dengan target besar. Indonesia ditargetkan lolos ke Piala Dunia 2030. Bahkan ada ambisi menembus babak 16 besar Piala Asia 2027 atau lebih jauh lagi. Media Vietnam melihat ini sebagai alarm untuk kawasan ASEAN. Kehadiran pelatih sekelas Herdman dinilai bisa memperkuat dominasi Indonesia di Asia Tenggara, terutama menjelang Piala AFF 2026 yang sudah di depan mata. Namun cerita ini tidak sepenuhnya tanpa bayangan gelap. Rekam jejak Herdman juga ikut dibedah media internasional, termasuk insiden penggunaan drone untuk memata-matai lawan saat melatih tim putri Kanada. Bagi Vietnam, ini menambah lapisan drama dalam persaingan regional. Indonesia dianggap kuat, ambisius, dan kini dipimpin sosok berpengalaman. Kombinasi yang sulit diabaikan oleh rival manapun. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia berbahaya, tapi seberapa cepat perubahan besar ini akan terasa di lapangan. Kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan panas timnas Indonesia, pastikan tekan like, subscribe, dan bagikan video ini. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, karena cerita ini jelas belum selesai. Maret 2026 nanti, timnas Indonesia tidak sekadar main bola. Indonesia akan jadi tuan rumah FIFA Series, dan ini bukan laga uji coba biasa. Target utamanya jelas, memperbaiki peringkat FIFA yang masih tertahan di posisi 122 dunia. Turnamen mini ini dirancang dengan perhitungan yang cukup cerdas. Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 lawan dari 3 konfederasi berbeda. Ada wakil Eropa, Karibia, dan Oseania dalam satu grup. Dari Eropa, PSSI sudah memberi bocoran menarik. Salah satu lawan memiliki peringkat sekitar 75 dunia. Hingga awal Januari 2026, nama terkuat yang mengarah ke sana adalah Finlandia. Jika benar Finlandia yang datang, ini akan jadi ujian kualitas yang serius. Bukan cuma soal hasil, tapi juga soal mental dan tempo permainan. Lawan seperti ini penting untuk mengukur level timnas sebenarnya. Di sisi lain, ada laga yang disebut-sebut sebagai kesempatan emas. Perwakilan Karibia yang dikabarkan ikut adalah Saint Kitts and Nevis. Tim ini berada di peringkat 154 FIFA, jauh di bawah Indonesia. Pertandingan ini dipandang sebagai peluang besar mendulang poin. Kemenangan atas tim berperingkat lebih rendah bisa berdampak signifikan, apalagi jika diraih dengan skor meyakinkan. Inilah strategi peringkat yang sedang dimainkan PSSI. Indonesia diuji oleh tim yang lebih kuat, tapi tetap disiapkan jalur aman untuk menang. Pendekatan realistis, bukan sekadar berani. FIFA Series ini jadi momen penting sebelum agenda besar lainnya. Hasilnya bisa menentukan posisi Indonesia di drawing turnamen ke depan. Dan tentu saja, menentukan seberapa cepat Garuda bisa naik kelas. Kalau kamu ingin terus update soal lawan timnas dan strategi PSSI, tekan like dan subscribe sekarang. Bagikan video ini, dan tulis di komentar menurutmu siapa lawan paling ideal untuk Indonesia. Nama pertama yang langsung mencuri perhatian adalah Emil Audero. Kiper utama Cremonese di Serie A ini sempat absen karena cedera tangan pada Oktober 2025. Jika kondisinya sudah pulih, posisinya di bawah Mistar nyaris tak tergoyahkan. Di lini tengah, nama Ivar Jenner kembali mencuat. Gelandang Jong Utrecht ini lebih sering tampil bersama timnas U22. Kini, ia diproyeksikan naik kelas ke skuad senior di era Herdman. Marcelino Ferdinand juga masuk dalam daftar yang diprediksi dipanggil. Gelandang serang AS Trensin ini sempat fokus ke agenda U22 dan klub. Kreativitasnya dianggap vital untuk menghidupkan serangan Garuda. Herdman dikenal menyukai pemain yang berani mengambil resiko. Marcelino jelas cocok dengan karakter tersebut.
bukan tipe aman, tapi bisa mengubah pertandingan. Selain 3 nama utama itu, ada 2 pemain diaspora lain yang disebut-sebut. Adrian Wibowo dari Los Angeles FC menjadi salah satu opsi menarik. Kecepatan dan fleksibilitasnya memberi variasi di sisi lapangan. Nama terakhir adalah Asnawi Mangkualam. Bek Port FC ini sudah paham atmosfer timnas. Pengalamannya tetap dibutuhkan, terutama untuk laga internasional intens. Jika prediksi ini benar, skuad Indonesia akan terlihat jauh lebih matang. Perpaduan pengalaman Eropa, Amerika, dan Asia mulai terasa nyata. FIFA Series kali ini bukan sekedar uji coba. Ini bisa jadi fondasi awal era John Herdman dan sinyal bahwa persaingan di dalam tim akan semakin ketat. Kalau kamu penasaran siapa yang paling layak jadi starter, tekan like dan subscribe sekarang. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan video ini ke sesama pendukung Garuda. Awal Januari 2026, satu keputusan Mace Hilgers langsung memicu tanda tanya besar. Bek andalan timnas Indonesia ini resmi bergabung dengan agensi baru, Lian Sports. Bukan agensi sembarangan karena mereka juga menaungi Federico Chiesa. Nama-nama besar lain ikut satu atap. Ada Andre Onana, ada Miralem Pjanic. Masuknya Hilgers ke lingkaran ini jelas bukan kebetulan. Langkah ini langsung mengarah ke satu isu utama. Masa depan Hilgers bersama FC Twente kini makin abu-abu. Kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026 dan belum ada perpanjangan. Situasinya makin rumit karena konflik lama. Gagalnya transfer ke klub Prancis Brest pada musim panas 2025 meninggalkan luka. Hilgers dilaporkan sempat dibekukan dari skuad utama. Musim 2025-2026 pun berjalan tanpa satupun menit kompetitif untuknya. Bagi pemain di usia emas, ini jelas kondisi yang tidak ideal, dan klub pun terlihat belum memberi solusi. Disinilah peran agensi baru menjadi krusial. Lian Sports dikenal piawai membuka pintu ke liga-liga besar Eropa. Premier League dan Serie A kini bukan sekadar mimpi. Namun, cerita ini belum sepenuhnya indah. Hilgers juga sedang berjuang pulih dari cedera ACL, cedera berat yang menuntut kesabaran dan ketepatan langkah. Transfer tanpa kondisi fisik prima selalu beresiko, tapi agensi besar biasanya tidak bergerak tanpa rencana matang. Waktunya mungkin sedang disiapkan. Bagi timnas Indonesia, ini perkembangan yang patut dicermati. Hilgers butuh klub baru, menit bermain, dan stabilitas. Semua itu menentukan performanya di level internasional. Apakah ini tanda perpisahan dengan Twente? Atau awal lonjakan karir ke level yang lebih tinggi? Kalau kamu ingin terus update soal pemain diaspora dan bursa transfer Eropa, tekan like dan subscribe sekarang. Bagikan video ini dan tulis di komentar menurutmu liga mana paling cocok untuk Mace Hilgers. Per Januari 2026, satu nama kembali jadi sorotan di balik layar timnas Indonesia. Sumarji, sosok lama yang jarang cari panggung, justru memegang peran semakin krusial. Diam-diam, tanggung jawabnya malah bertambah. Fokus utama Sumarji kini sepenuhnya tertuju pada posisinya sebagai Ketua Badan Tim Nasional. Ia akan mengawal persiapan timnas Indonesia menghadapi agenda super padat sepanjang 2026. Mulai dari kualifikasi Piala Dunia, hingga turnamen kelompok umur. BTN menjadi pusat kendali, dan Sumarji berada di tengahnya. Target besar menuntut kerja rapi, cepat, dan tanpa banyak drama. Disinilah pengalamannya kembali diuji. Namun, itu belum semuanya. Sejak 24 Desember 2025, Erick Thohir menunjuk Sumarji sebagai pelaksana tugas Ketua Asprof PSSI Lampung. Penunjukan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang cukup krusial di daerah. Artinya, Sumarji harus membagi fokus antara pusat dan daerah. Situasi yang tidak mudah, tapi menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari federasi. Tidak semua orang diberi peran ganda seperti ini. Meski tak lagi menjabat sebagai manajer tim, pengaruhnya belum berkurang. Sumarji tetap menjadi figur kunci di balik proses rekrutmen pelatih baru timnas. Nama John Herdman tidak datang begitu saja. Ia mengawal langsung proses administrasi dan teknis peresmian pelatih asal Inggris tersebut. Mulai dari detail kontrak hingga kesiapan teknis di lapangan. Peresmian Herdman dijadwalkan pada pekan pertama Januari 2026. Perannya mungkin tak selalu terlihat kamera, tapi dampaknya sangat menentukan arah timnas ke depan. Kalau kamu ingin terus update soal dinamika internal timnas Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar.
Karena sepak bola kita selalu penuh cerita.